Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen mata kuliah Indonesia. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Nudiantri, Aulia Hayatul Husnah, Muhammad Zulhan, Nabila Karisa, dan Tifa Amadea. Di sini kami akan menjelaskan mengenai peran siklus akuntansi dalam proses pelaporan keuangan entitas. Adapun abstrak di antaranya siklus akuntansi. Siklus akuntansi sendiri merupakan proses membentuk laporan finansial, khususnya dalam laporan keuangan perusahaan yang dapat dipahami, diterima, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya akuntansi sendiri merupakan proses dengan pencatatan pelaporan dan analisa data keuangan yang diolah dari transaksi keuangan di dalamnya perusahaan, kemudian bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan perusahaan yang secara tepat dan akurat. Kemudian, penyusunan laporan keuangan akan terorganisasi dengan baik, tentunya akan membantu pekerjaan akuntansi sekaligus membantu sistematika berpikir dalam memahami sebuah proses penciptaan laporan keuangan atau informasi akuntansi, didukung dengan metode kualitatif dan referensi PSAK dan buku Kieso dalam penyusunan laporan keuangan. Adapun pendahuluannya diantaranya siklus akuntansi merupakan proses perekaman transaksi yang menjadi laporan keuangan perusahaan. Kemudian dengan adanya tujuan siklus akuntansi ini memastikan informasi keuangan dapat disajikan secara akurat, andal, relevan, sehingga bisa dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh para penggunanya. Kemudian siklus akuntansi ini menghasilkan penyusunan laporan keuangan yang terorganisir dengan baik dan benar. Kemudian, adapun metode penelitian yang kami gunakan adalah kualitatif. Nah, metode penelitian kualitatif ini merupakan satu jenis metode penelitian dengan menggunakan deskripsi berupa kalimat atau penelitian yang dilakukan untuk meninjau kembali, menggambarkan, dan menjelaskan peranan siklus akuntansi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Kemudian, referensi yang kami gunakan adalah PSAK dan buku Kieso. PSAK ini sendiri menjadi laporan referensi yang digunakan sebagai pelaporan keuangan, dan buku Financial Accounting ini yang ditulis oleh Kieso merupakan buku intermediate accounting yang ketiga yang digunakan sebagai referensi dalam menjelaskan siklus akuntansi. Kemudian bisa dijelaskan? Baik, saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya. Adapun hasil penelitian dan pembahasan dari kelompok kami, itu ada 4 poin. Yang pertama, pelaporan keuangan merupakan salah satu bagian dari akuntansi yang berisikan informasi yang dihasilkan melalui proses akuntansi yang panjang. Proses akuntansi yang panjang ini akan dideskripsikan melalui siklus akuntansi, melalui step by step-nya. Lalu poin kedua yaitu aktivitas yang terjadi di dalam lingkup akuntansi ini ialah disebut sebagai siklus atau proses akuntansi. Poin ketiga, tujuan utama proses akuntansi ini adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan baik oleh pihak internal maupun eksternal. Lalu yang poin terakhir, penyusunan laporan keuangan berdasarkan siklus akuntansi, yaitu menyusun laporan keuangan melalui tahap-tahap yang terdapat dalam siklus akuntansi, mulai dari tahap analisis bukti transaksi, pencatatan transaksi ke dalam jurnal, posting ke buku besar, sampai pada penyusunan neraca saldo setelah penutupan dan jurnal pembalik. Adapun siklus akuntansi dalam proses penyusunan laporan keuangan ini terdiri dari 10 tahapan. Yang pertama, identifikasi transaksi, kedua, pencatatan transaksi ke jurnal, ketiga, posting ke buku besar, 4, penyusunan neraca saldo, 5, penyusunan jurnal penyesuaian, 6, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, yang ketujuh, penyusunan laporan keuangan, yang kedelapan, penyusunan jurnal penutup, 9, penyusunan neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir yaitu penyusunan jurnal pembalik yang bersifat opsional. Lalu keempat tahapan pertama ataupun step yang harus dilalui oleh siklus akuntansi ini, yang pertama adalah identifikasi transaksi. Identifikasi transaksi ini adalah langkah pertama yang harus dilakukan dalam siklus akuntansi, meliputi identifikasi transaksi ataupun kejadian ekonomi yang terikot ataupun yang terdokumentasi.
Setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus didukung oleh bukti transaksi sebagai dasar pencatatan, seperti contohnya yaitu kwitansi ataupun faktur. Lalu step berikutnya adalah pencatatan transaksi ke jurnal. Proses pencatatan seluruh transaksi yang terjadi tersebut secara berurutan atau sesuai dengan tanggal terjadinya agar jurnal tersebut bisa tersusun secara kronologis sesuai waktu terjadi yang disebut dengan journalizing. Step ketiga yaitu posting ke buku besar. Buku besar dapat diartikan berupa sebuah buku yang halamannya berfungsi sebagai akun atau berupa kumpulan kartu yang disusun secara berurutan berdasarkan kode akun. Jadi nantinya di buku besar ini akan kelihatan saldo-saldo dari akun-akun yang ada di perusahaan. Lalu step keempat adalah penyusunan neraca saldo. Neraca saldo merupakan daftar dari laporan tentang saldo-saldo di semua akun yang terdapat dalam buku besar. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk tahapan berikutnya ada penyusunan jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian ini adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memastikan pengakuan pendapatan dan dasar-dasar yang sesuai telah diikuti. Dalam jurnal penyesuaian ini terdapat beberapa jenis jurnal penyesuaian, yaitu jurnal penyesuaian beban dibayar di muka, jurnal penyesuaian penyusutan, jurnal penyesuaian beban terutang, jurnal penyesuaian pendapatan belum diterima, jurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka, jurnal penyesuaian untuk perlengkapan yang telah menjadi beban karena telah habis penggunaannya, lalu yang terakhir ada jurnal penyesuaian untuk mencatat kerugian piutang yang tidak tertagihkan. Selanjutnya ada neraca saldo setelah penyesuaian. Dalam neraca saldo setelah penyesuaian merupakan suatu neraca yang mencerminkan kondisi yang sebenarnya yang berasal dari informasi berupa angka yang berasal dari hasil penjumlahan atau pengurangan angka-angka pada neraca saldo dengan angka-angka pada jurnal penyesuaian. Lalu ada penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan utama terdiri dari laporan laba rugi, laporan neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi rangkaian kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain. Kemudian selanjutnya yaitu ada jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan ayat jurnal yang disusun untuk memindahkan atau mengenalkan saldo laba rugi sehingga dapat mengetahui laba rugi yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode, yaitu dengan menutup akun pendapatan dan beban ke akun ikhtisar laba rugi, serta untuk menutup ikhtisar laba rugi dan akun prive ke akun modal. Kemudian ada tahapan neraca saldo setelah penutupan, yaitu merupakan tahapan penyusunan kembali saldo-saldo akun buku besar setelah dilakukan penutupan yang dimana hanya terdiri atas akun real, dan tahapan ini bertujuan untuk memeriksa kembali kebenaran serta keakuratan saldo pada setiap akun yang ada. Kemudian ada yaitu terdapat tahapan jurnal pembalik atau reversing entries yang merupakan jurnal pembalik dari jurnal penyesuaian yang telah ada sebelumnya. Beberapa jurnal penyesuaian yang membutuhkan jurnal pembalik ialah yaitu beban yang masih harus dibayarkan, beban dibayar di muka, kemudian jurnal pendapatan yang masih harus diterima, kemudian pendapatan diterima di muka. Selanjutnya, setelah dijelaskannya terkait tahapan penyusunan laporan keuangan berdasarkan siklus akuntansi, berikut beberapa peran dari penyusunan laporan keuangan melalui siklus akuntansi yang dapat memberikan manfaat bagi pengguna laporan keuangan, baik internal maupun eksternal perusahaan, antara lain, yang pertama yaitu ada informasi yang akurat. Entitas yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan siklus akuntansi akan memperoleh keuangan yang akurat untuk mengetahui bagaimana kondisi perusahaannya. Yang kedua, gambaran neraca yang jelas dan posisi keuangan yang akurat. Entitas akan mendapatkan gambaran neraca perusahaan yang jelas seperti jumlah penghasilan, utang piutang, laba rugi maupun modal perusahaan, dan laporan keuangan yang dibuat sesuai siklus akuntansi akan membuat perusahaan mengetahui posisi keuangan saat ini, karena penggunaan siklus akuntansi bisa membuat setiap transaksi keuangan yang dilakukan tercatat dengan baik, seperti setiap pembelian dan juga penjualan dalam bisnis dapat tercatat dengan detail. Kemudian yang ketiga, mudah dalam menghitung pajak. Dengan melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai tahapan siklus akuntansi, perusahaan tidak lagi kesulitan dalam menghitung dan mengetahui besaran pajak yang harus disetorkan kepada negara. Selanjutnya, bagian terakhir, kesimpulan.
Dari penelitian kelompok kami, yaitu dapat diketahui, penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan bagaimana siklus akuntansi dapat berjalan dan terjadi di suatu perusahaan, serta bagaimana peran dari siklus akuntansi dalam proses pelaporan keuangan entitas. Proses penyusunan laporan keuangan berdasarkan siklus akuntansi, di mana yang dimulai dari munculnya transaksi bisnis sampai penyiapan laporan keuangan di akhir periode pada penelitian ini, memiliki peran yaitu dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat dikendalikan setiap kesalahannya. Dengan adanya siklus akuntansi, dapat dipastikan semua transaksi keuangan yang terjadi dapat dicatat secara akurat dan terorganisir. Perusahaan dapat mengetahui keadaan keuangan perusahaan secara real-time, sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi akuntansi yang sudah diolah melalui siklus akuntansi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat, dan mohon maaf bila dalam penyampaian terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.